Hai Top Up Mania, Indonesia merupakan negara yang pernah dijajah oleh Belanda dengan waktu yang tidak sebentar. Belanda telah menjajah Indonesia selama 350 tahun lamanya. Hal tersebut membuat Belanda meninggalkan banyak hal terhadap Indonesia, mulai dari mata uang, pendidikan, bahasa, bahkan hingga bangunan-bangunan bersejarah. Salah satunya yaitu benteng-benteng yang pernah didirikan oleh Belanda sebagai pusat pertahanan dalam perang pada masa itu dengan Indonesia. Hampir di setiap daerah di Indonesia, Belanda mendirikan benteng-benteng pertahanan mereka. Selain untuk markas pertahanan, beberapa benteng yang dibangun oleh Belanda digunakan juga sebagai kantor, sekolah militer, dan lainnya. Setelah masa penjajahan berlalu, benteng-benteng tersebut masih sangat kuat dan kokoh loh ternyata hingga saat ini. Bahkan beberapa bangunan tersebut kini sudah beralih fungsi menjadi tempat-tempat wisata yang bisa kalian kunjungi. Bangunan yang megah dengan arsitektur khas ala Eropa membuat bangunan benteng tersebut menjadi spot foto yang sangat instagenik. Penasaran kan kalian? Benteng apa saja ya peninggalan Belanda yang saat ini menjadi tempat wisata? Berikut benteng bersejarah peninggalan Belanda di Indonesia yang instagenik. Benteng Vredenburg, daerah istimewa Yogyakarta. Benteng peninggalan era kolonial Belanda ini dibangun pada tahun 1760, tepat di depan Keraton Kesultanan Yogyakarta. Benteng ini merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta sejak pemerintahan Belanda masuk ke Yogyakarta. Kata Vredenburg sendiri memiliki arti yang artinya perdamaian. Benteng ini telah beberapa kali mengalami perubahan fungsi, mulai dari benteng pertahanan, markas militer, pusat informasi dan pengembangan budaya Nusantara, bahkan menjadi museum khusus perjuangan nasional. Saat ini Benteng Vredenburg menjadi museum yang bisa kalian kunjungi. Benteng ini memberikan pelayanan edukasi dan rekreasi juga loh guys. Di benteng yang berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 6 Yogyakarta ini, kalian bisa belajar sejarah bagaimana perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan. Di benteng tersebut terdapat beberapa diorama dengan fitur touchscreen untuk mendukung media pembelajaran yang simpel. Di Benteng Vredenburg, kalian bisa berfoto-foto real loh guys, karena bangunannya yang estetik dan ala Eropa membuat tempat ini sangat fotogenik. Selain itu, kalian juga bisa melihat beberapa koleksi benda, foto, serta lukisan bersejarah tentang perjuangan nasional di Indonesia. Benteng Belgika, Banda Neira, Maluku. Bangunan bersejarah peninggalan ini seringkali dijuluki Pentagonnya Indonesia. Berlokasi di Banda Neira, Maluku, benteng ini dibangun pada masa penjajahan oleh bangsa Portugis. Benteng ini memiliki sejarah yang sangat panjang loh guys ternyata. Benteng Belgika awalnya digunakan untuk menghadapi penduduk Banda yang menentang monopoli perdagangan VOC dan sempat diambil alih Belanda pada tahun 1611, lalu dikuasai Inggris di tahun 1796. Letaknya yang berada di tengah-tengah kepulauan membuat benteng ini wajib banget dikunjungi jika ke Banda Neira. Benteng Belgika menyimpan kemegahan dengan kokohnya dinding benteng tersebut, serta menyajikan pemandangan yang sangat indah sekali. Struktur bangunan yang berbentuk pentagon dengan 5 menara menjadi daya tarik tersendiri dari benteng ini. Di tengah benteng, terdapat 2 buah lubang yang seperti sumur. Konon dulunya digunakan sebagai jalan keluar masuk untuk menghubungkan 2 benteng. Hanya saja saat ini akses jalan rahasia itu telah terputus guys. Berdiri di ketinggian 30 meter di atas permukaan laut, membuat bangunan ini menjadi bangunan tertinggi loh. Tak hanya menikmati sejarah dari bangunan Benteng Belgika ini, kalian juga bisa berfoto-foto dengan spot yang sangat baik, karena di benteng ini kalian bisa melihat secara langsung lautan dari ketinggian. Benteng Rotterdam, Makassar. Jika kalian berkunjung ke Makassar, belum lengkap nih kalau nggak kunjungi tempat bersejarah ini. Benteng Rotterdam merupakan benteng yang dibangun pada tahun 1545. Benteng ini didirikan oleh Kerajaan Gorontalo sebelum akhirnya diambil alih oleh Hindia Belanda dan berubah nama menjadi Fort Rotterdam.
Yang menarik dari benteng ini ialah arsitektur dari bangunan ini menyerupai bentuk penyu. Banyak yang bisa kalian dapatkan jika berkunjung ke benteng Rotterdam ini. Kalian bisa belajar banyak tentang sejarah benteng, keindahan arsitektur yang sangat mengagumkan, dan juga kalian bisa melihat sel penjara yang pada waktu itu pernah digunakan Belanda untuk memenjarakan Pangeran Diponegoro. Begitu melewati gerbang utama, kalian akan melihat bangunan-bangunan tua yang masih terjaga dan terawat dengan baik sampai saat ini. Terdapat juga 16 bangunan dengan arsitektur bergaya Eropa yang berderet mengelilingi dinding bagian dalam benteng. Semua bangunan menggunakan atap berbentuk pelana dengan kemiringan yang tajam dan memiliki banyak pintu dan jendela. Benteng yang memiliki luas 2,5 hektar ini memiliki banyak tempat yang bisa kalian jelajahi selama seharian penuh nih guys. Dan tenang ya, biaya masuk benteng tersebut seikhlasnya loh. Atau bisa dibilang ya gratis sih ya. Jadi aman kan nih buat kalian yang ingin belajar sejarah sambil jalan-jalan. Benteng Pendem Van den Bosch, Ngawi. Benteng Pendem Ngawi atau yang memiliki nama lain Benteng Van den Bosch merupakan peninggalan Belanda pada tahun 1839. Nama Van den Bosch sendiri diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa itu, Johannes van den Bosch, yang menguasai Ngawi saat itu. Disebut Benteng Pendem karena benteng tersebut dibangun lebih rendah dari tanah sehingga terlihat seperti terpendam. Benteng Pendem dulunya dibangun sebagai zona pertahanan untuk melumpuhkan transportasi logistik para pasukan Pangeran Diponegoro. Saat ini Benteng Pendem menjadi salah satu destinasi wisata yang berbasis cagar budaya nih guys. Dan juga menjadi wisata edukasi serta landmark kawasan heritage loh. Di dalam benteng ini terdapat beberapa tempat yang menyajikan keindahan serta sejarah yang panjang. Terdapat beberapa ruang tahanan penjara pada zaman itu. Ada ruangan penjara khusus sesuai dengan tingkat hukuman para tahanan di masa lalu. Penjara khusus itu berada di bawah kolong tangga. Penjara khusus itu berbentuk datar pada sisi bawah dan oval atau melengkung pada sisi atasnya. Kalian selain bisa menikmati spot foto yang bernuansa ala Eropa dan Romawi, di benteng ini terdapat juga museum yang menyimpan sejumlah sejarah perjuangan Indonesia melawan penjajah di kala itu. Nah, untuk kalian yang mengunjungi Benteng Van den Bosch ini, kalian tak boleh melewatkan untuk berfoto di bangunan benteng ini ya, karena merupakan spot terbaik dan ikonik untuk menghasilkan foto yang ciamik. Benteng Vastenburg, Surakarta. Benteng Vastenburg merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda yang saat ini menjadi salah satu destinasi wisata edukasi di Solo. Bangunan yang megah, kokoh, dan penuh dengan sejarah ini menjadikan Benteng Vastenburg sangat bagus untuk dikunjungi bagi para wisatawan. Benteng ini dibangun pada tahun 1745 atas perintah dari Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Fungsi dibangunnya benteng tersebut bukan tanpa tujuan melainkan untuk pengawasan terhadap Keraton Surakarta yang berkuasa di Surakarta. Saat kalian ke benteng ini, kalian akan disuguhi dengan pemandangan megah dari bangunan cantik berwarna putih dengan arsitektur khas Eropa. Sekitar benteng pun dipenuhi dengan pepohonan yang rindang, jadi cocok banget nih ya buat kalian yang pengen relaksasi, tapi sambil mengenal sejarah bisa cobain ya ke sini. Suasananya yang nyaman dan tenang, membuat tak heran jika banyak pengunjung yang datang hanya sekedar ingin duduk-duduk saja menikmati suasana yang tenang tersebut. Selain sebagai tempat wisata, benteng ini juga sering dipakai menjadi venue untuk event atau pertunjukan seni. Letaknya yang berada di tengah kota Solo menjadi tempat yang sangat strategis untuk dijadikan venue sebuah event. Ditambah di sekeliling benteng dipenuhi dengan kuliner yang sangat banyak. Jadi para wisatawan makin suka nih ya berkunjung ke benteng ini. Itu dia nih Top of Mania, beberapa bangunan bersejarah peninggalan Belanda yang saat ini menjadi destinasi wisata di beberapa daerah Indonesia. Benteng-benteng tersebut menjadi sejarah yang panjang untuk kemerdekaan bangsa ini, dan sekaligus saksi atas kemerdekaan Indonesia.
Nah, buat kalian Topok Mania, biar nggak ketinggalan info-info lainnya, jangan lupa dong makannya di-subscribe, like, komen, dan juga di-share ya biar kalian bisa update terus info-info lainnya dari Top Populer. Bye-bye!